Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, hanya sedikit nama yang mampu bertahan dan bersaing selama lebih dari setengah abad. Salah satunya adalah AMD atau Advanced Micro Device, salah satu pesaing dari Intel Corporation. AMD didirikan pada tahun 1969. Perusahaan ini memulai langkahnya sebagai pemain kecil, namun perlahan menjelma menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri semikonduktor. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah berdirinya AMD, tantangan yang mereka hadapi, serta inovasi yang mengubah wajah dunia teknologi. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Advanced Micro Devices (AMD) didirikan pada 1 Mei 1969 oleh Jerry Sanders dan 7 rekannya, yang merupakan mantan insinyur dari Fairchild Semiconductor di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Mereka memulai perusahaan ini dengan modal sekitar $100.000 Amerika dan awalnya fokus pada produksi sirkuit terpadu, IC, yang lebih hemat biaya untuk industri elektronik. Pada tahun 1970, AMD merilis produk pertamanya, Logic Counter-ARM 2501, dan mulai menjadi perusahaan publik pada tahun 1972. Pada tahun 1975, AMD meluncurkan prosesor pertamanya, AMD ARM 9080, sebuah prosesor 8-bit untuk mesin industri. Meskipun produk ini kurang sukses, dan kemudian AMD beralih ke pasar prosesor mikro. Sejak awal, AMD berusaha bersaing dengan Intel, termasuk menjadi pemasok sekunder prosesor Intel untuk IBM pada awal tahun 80-an, dan kemudian mengembangkan prosesor sendiri yang bersaing langsung dengan Intel, seperti seri AMD M286 dan AMD 386. Strategi Jerry Sanders ketika menjadi CEO AMD berfokus pada beberapa prinsip utama. People First. Sanders menerapkan filosofi People First, Products and Profit will follow. Ia menolak melakukan PHK massal saat krisis, lebih memilih mempertahankan karyawan, dan meminta mereka bekerja ekstra sehingga menciptakan loyalitas dan produktivitas tinggi. Inovasi dan kompetisi terbuka. Sanders menekankan pentingnya inovasi teknologi dan persaingan terbuka. Ia mendorong pengembangan produk-produk baru seperti prosesor Athlon dan Opteron, serta menantang dominasi Intel dengan strategi harga kompetitif dan teknologi yang terjangkau. Strategi lisensi dan reverse engineering. Sanders berani mengambil risiko dengan menandatangani perjanjian lisensi dengan Intel. Pada tahun 1982, perjanjian ini adalah kesepakatan di mana AMD mendapatkan hak untuk memproduksi dan memasok mikroprosesor yang kompatibel dengan arsitektur x86 Intel, khususnya prosesor seperti 886 dan 888. Perjanjian ini memungkinkan AMD menjadi pemasok kedua bagi IBM untuk mikroprosesor Intel yang digunakan dalam komputer pribadi IBM, sehingga AMD bisa menawarkan produk yang kompatibel dengan Intel dan bersaing di pasar PC. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari karena Intel membatasi lisensi untuk generasi prosesor berikutnya. Budaya perusahaan yang kuat. Ia membangun AMD sebagai tempat kerja yang diidamkan, memberikan penghargaan kepada karyawan saat perusahaan mencapai pencapaian penting, dan menerapkan program profit sharing. Fokus pada inovasi dan kualitas produk. Sanders menekankan pentingnya riset dan pengembangan (R&D) untuk menghasilkan produk yang kompetitif dan inovatif, sehingga AMD mampu menawarkan alternatif
yang berkualitas dan terjangkau bagi konsumen. Strategi harga kompetitif. AMD di bawah Sanders menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau tanpa mengorbankan kompatibilitas dan performa, sehingga menarik bagi produsen dan konsumen yang mencari solusi hemat biaya. Investasi agresif. Sanders juga dikenal berani mengambil keputusan investasi besar, seperti membangun pabrik chip, fab, baru, meski dengan modal pinjaman, meski strategi ini kadang menimbulkan risiko finansial. Dengan kombinasi inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kepedulian pada karyawan, Jerry Sanders membawa AMD bertahan dan berkembang di tengah persaingan industri semikonduktor yang sangat ketat. Jerry Sanders berhenti menjabat sebagai CEO AMD pada tahun 2002 dan digantikan oleh Hector Ruiz. Hector Ruiz, mantan presiden produksi pengembangan Motorola, diangkat menjadi CEO AMD pada tahun 2002 dengan visi kuat untuk menjadikan AMD sebagai perusahaan global yang kompetitif melawan Intel. Di bawah kepemimpinannya, AMD berhasil memperluas pasar secara signifikan, terutama di China dan Amerika Latin, serta mencapai kemajuan teknologi penting, termasuk pengembangan produk unggulan yang diakui lebih baik dari Intel pada periode 2003 sampai 2006. Ruiz juga mendukung akuisisi ATI Technologies pada 2006 yang memperluas bisnis AMD ke bidang grafis, yang menjadi dasar pengembangan produk APU, Accelerated Processing Unit, yang menggabungkan CPU dan GPU dalam satu chip. Meskipun langkah ini membawa tantangan keuangan besar bagi perusahaan, ia memimpin restrukturisasi besar dengan memisahkan divisi manufaktur menjadi Global Foundries, mengurangi beban biaya dan memungkinkan AMD fokus pada desain chip, sebuah strategi yang kemudian dianggap penting untuk kelangsungan AMD. Selama masa jabatannya, Ruiz menghadapi tekanan finansial karena AMD mengalami kerugian berturut-turut, namun ia tetap dipuji karena menjaga inovasi dan persaingan teknis dengan Intel. Ia juga berani mengambil langkah hukum melawan praktik anti persaingan Intel, yang berujung pada penyelesaian sengketa dan denda besar terhadap Intel pada 2009. Secara keseluruhan, kepemimpinan Hector Ruiz ditandai oleh visi strategis yang berani, fokus pada inovasi teknologi, ekspansi pasar global, dan restrukturisasi perusahaan untuk menghadapi dominasi Intel, meskipun menghadapi tantangan finansial yang berat. Hector Ruiz berhenti sebagai CEO AMD pada tanggal 18 Juli 2008. Setelah pengunduran dirinya, posisi CEO diambil alih oleh Dirk Mayer, yang sebelumnya adalah tangan kanan Ruiz di perusahaan tersebut. Dirk Mayer memimpin AMD sebagai CEO dari Juli 2008 hingga Januari 2011. Selama masa kepemimpinannya, Mayer fokus mengarahkan AMD pada pasar PC dan server data center, dengan strategi menunda penetrasi pasar mobile dan elektronik konsumen hingga AMD siap mengalokasikan sumber daya yang memadai. Di bawah kepemimpinannya, AMD mengembangkan arsitektur bulldozer untuk pasar PC tradisional dan Bobcat untuk pasar netbook dan tablet, yang dirilis pada 2011 dan 2012. Sebelumnya, Mayer dikenal sebagai insinyur utama di balik prosesor Athlon dan memiliki latar belakang kuat di bidang desain mikroprosesor. Kepemimpinan Mayer mendapat pujian atas keahliannya di bidang teknis dan kontribusinya dalam pengembangan produk, namun juga menghadapi kritik terkait kurangnya keterampilan manajerial dan hubungan pelanggan dibandingkan pendahulunya, Hector Ruiz. Konflik pandangan strategis dengan Dewan Direksi menyebabkan pengunduran dirinya pada awal 2011. Secara keseluruhan, Mayer dikenal sebagai sosok dengan integritas dan kejujuran.
Namun masa jabatannya menandai periode restrukturisasi dan fokus ulang pasar bagi AMD. Strategi inovasi utama Rory Read selama menjadi CEO AMD adalah fokus pada restrukturisasi perusahaan dengan pengurangan biaya operasi sekitar 30% sejak 2012, menjaga likuiditas kas mendekati $1 miliar Amerika, dan memperkuat neraca keuangan dengan menghindari utang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan AMD kembali ke profitabilitas non-GAAP dan menyiapkan fondasi keuangan yang lebih sehat untuk pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan. Read menekankan strategi yang tepat untuk mendorong AMD tumbuh dan berubah menjadi lebih baik, meskipun detail spesifik inovasi produk tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber. Rory Read mengundurkan diri dari posisi CEO AMD pada Oktober 2014 setelah menjabat selama sekitar 3 tahun sejak 2011. Ia kemudian digantikan oleh Dr. Lisa Su sebagai CEO AMD. Lisa Su mulai menjabat sebagai CEO AMD pada Oktober 2014 saat perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit dan persaingan ketat dengan Intel dan Nvidia. Tugas pertama yang dikerjakannya adalah memfokuskan perusahaan pada investasi teknologi yang tepat, menyederhanakan lini produk, dan melakukan diversifikasi produk untuk mengembalikan kesehatan finansial dan daya saing AMD. Ia juga berupaya membangun kepercayaan konsumen dan menyederhanakan operasional perusahaan sebagai bagian dari strategi awalnya. Lisa Su merancang strategi baru untuk AMD dengan fokus kuat pada inovasi dan investasi jangka panjang di riset dan pengembangan R&D, yang menjadi fondasi kebangkitan perusahaan dari kondisi keuangan sulit dan persaingan ketat. Strategi utamanya meliputi pengembangan arsitektur Zen dan produk Ryzen. Su memimpin pengembangan arsitektur chip baru bernama Zen, yang diluncurkan pada 2017, menghasilkan prosesor AMD Ryzen dengan performa tinggi, efisiensi daya, dan jumlah core thread lebih banyak dibanding pesaing, sehingga mampu menyaingi dominasi Intel di pasar prosesor. Diversifikasi produk dan ekspansi pasar. Fokus pada perluasan segmen bisnis, termasuk prosesor server EPYC yang berhasil meningkatkan pangsa pasar AMD di data center dari 1% menjadi hampir 34%, serta memperkuat posisi di pasar kartu grafis dan AI. Investasi besar di AI dan teknologi masa depan. Su mendorong AMD untuk menjadi pemain utama di era kecerdasan buatan dengan meningkatkan belanja R&D hampir 4 kali lipat, mengembangkan chip AI seperti MI300, dan melakukan akuisisi strategis untuk memperluas portofolio teknologi AI dan data center. Pendekatan kolaboratif dan pemasaran agresif. Ia membangun hubungan erat dengan pelanggan besar seperti Google Cloud, Lenovo, Sony, dan Amazon, memperkuat ekosistem AMD dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk-produk baru. Transparansi dan konsistensi eksekusi. Lisa Su menekankan pentingnya eksekusi roadmap, produk yang realistis dan transparan, sehingga AMD tidak lagi dikenal sebagai perusahaan yang overpromise dan under-deliver. Hal ini membangun kepercayaan baru di kalangan investor. Hasilnya, nilai saham AMD melonjak lebih dari 30 kali lipat dan pendapatan perusahaan meningkat signifikan, menandakan kepercayaan investor yang kembali pulih dan bahkan tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Lisa Su. Mengakuisisi Xilinx. AMD mengumumkan akuisisi terhadap Xilinx pada bulan Oktober 2020. Dan proses akuisisi tersebut resmi diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2022. Tujuan Lisa Su mengakuisisi Xilinx adalah untuk memperkuat portofolio produk AMD dengan menggabungkan teknologi
dan pasar yang saling melengkapi, khususnya di bidang komputasi adaptif dan FPGA, Field Programmable Gate Array. Akuisisi ini memungkinkan AMD memperluas jangkauan ke industri seperti cloud, edge computing, AI, telekomunikasi 5G, otomotif, dan pusat data dengan menawarkan platform komputasi adaptif yang lebih komprehensif. Selain itu, langkah ini diharapkan meningkatkan margin, pendapatan, dan arus kas AMD sejak tahun pertama, serta memperkuat posisi AMD sebagai pemimpin di industri semikonduktor berkinerja tinggi dan adaptif. Teknologi Xilinx akan diintegrasikan ke produk AMD dengan menyatukan portofolio platform komputasi adaptif yang mencakup CPU, GPU, dan FPGA, sehingga AMD dapat menawarkan solusi komputasi berkinerja tinggi dan adaptif untuk berbagai aplikasi cerdas, seperti cloud, edge computing, AI, dan perangkat cerdas lainnya. Integrasi ini memperkuat posisi AMD dalam inovasi teknologi tinggi, memungkinkan penanganan beban kerja yang beragam mulai dari pusat data, superkomputer, hingga perangkat edge dan IoT. Divisi Adaptive and Embedded Computing Group, AECG, yang dipimpin oleh mantan CEO Xilinx, Victor Peng, bertugas mendorong kemajuan FPGA, SoC adaptif, dan roadmap software yang akan mempercepat pengembangan produk AMD. Lisa Su juga sukses menjalin kerjasama dengan tim Formula 1 Mercedes, AMG Petronas. AMD menyediakan solusi prosesor yang mendukung performa dan teknologi tim tersebut. Kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan teknologi tinggi yang membantu Mercedes AMG Petronas dalam pengembangan mobil balap dan operasional tim di F1. AMD menyediakan kemampuan komputasi kompetitif, termasuk prosesor AMD EPYC yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan simulasi tim balap. Strategi dan inovasi ini berhasil mengubah AMD dari perusahaan yang terpuruk menjadi pemimpin industri semikonduktor dengan pertumbuhan pendapatan signifikan dan posisi kuat di pasar global, serta pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Lisa Su sebagai CEO of the Year 2024 oleh majalah Time.